Selamat pagi, saudara semua. Hari ini membagikan kitab Lemiki pasal ketiga yang disampaikan oleh Pastor Iben, yaitu korban keselamatan. Saya memberikan tema yaitu kemuliaan bagi Tuhan. Kemarin depan mengatakan korban bakaran dan sajian yang sering untuk dipersembahkan, dan hari ini menerangkan korban keselamatan. Kembali disingkanakan persembahan seseorang bagi korban bagi keselamatan seperti yang artinya yang di penjara, seperti yang dikatakan oleh Pastor Joshua, yaitu korban syukuran, dan dalam situasi apa harus memberikan korban keselamatan. Dan di pasal ini bagaimana untuk membagikan paragraf. Sesungguhnya di saat ini sangat sederhana. Kitab Lemia semuanya cuma belasan ayat, mudah untuk kita baca, dan di dalam pasal ini bagi dari 3 bagian. Dalam 3 bagian ini, oleh karena kamu mempersembahkan persembahan yang dengan hewan yang berbeda, jadi dibagikan dalam 3 bagian, dan saya ada PPT bagi tim media, yaitu korban bakaran. Di sini ada 3 macam hewan yang bisa dipersembahkan, yang ditentukan oleh Allah, bukan kamu punya milik apa, kamu persembahkan apa. Tetapi 3 macam hewan ini bisa kamu persembahkan sebagai korban keselamatan. Pertama yang kamu lihat yaitu lembu ayat 1 sampai dengan 5. Yang kedua yaitu kambing domba. Ayat 6 sampai 11. Yang ketiga yaitu kambing ayat 12 sampai dengan 17. Dan dikatakan jika mempersembahkan persembahan hewan ini, perbedaannya tidaklah besar. Perbedaannya kita lihat masuk di dalam ayat pertama. Dikatakan, jika persembahanmu merupakan korban keselamatan, maka jikalau dipersembahkan itu dari lembu seekor jantan dan seekor betina, haruslah membawa tidak bercela di hadapan Tuhan. Lembu merujukkan pada apa? Yaitu berarti merujuk pada kamu kaya, sangat punya berkelebihan. Jadi dipersembahkan pada saat kamu rela. Berbeda dengan korban bakaran yang setiap hari kamu persembahkan, dan korban keselamatan merupakan hewan yang menumpahkan darah. Dan hewan itu ada yang cuma di korban bakaran cuma jantan, dan juga tidak kesamaannya tidak bercela. Mungkin kamu lagi menggunting domba, lihat dia pincang atau rupanya jelek, atau merasa dalam perkumpulan domba ini rupanya jelek di persembahan. Tapi Allah berkata tidak ada perkara yang demikian. Yang kamu persembahkan adalah yang terbaik dan tidak bercela. Demikian juga kita mempersembahkan bagi Allah yang terbaik, kita persembahkan bagi Allah. Kita tidak sembarangan menerima pemberian saudara-saudari kita yang diberikan kepada gereja, seperti perabot rumah tidak mau dipersembahkan untuk gereja. Dan saya berpikir, mengapa gereja
permintaannya begitu tinggi. Soal dulu gereja saya kecil dan ada orang-orang yang bisa membawa barang-barang yang tidak dipakai dan dibawa ke gereja. Dan kita melihat kehendak Allah juga, iya. Yang Allah ingin kita persembahkan adalah yang terbaik dan bukan karena tidak mau. Dari antara gerombolan kawanan domba, bukan karena dia cacat kita persembahkan bagi Tuhan, tetapi setiap yang dipersembahkan bagi Allah yaitu yang terbaik. Dan apa yang dipersembahkan bagi Allah harus bagaimana? Kedua, yang mempersembahkan, orang yang mempersembahkan harus meletakkan tangannya di atas persembahan, di atas kepala persembahannya, dan menyembelih di depan pintu kemah. Ini bukan berkata aku punya uang, aku bawa ke depan imam kemudian menyuruh imam yang menyelesaikan, tetapi ia sendiri harus meletakkan tangannya di atas kepala. Ini merujuk bahwa orang yang mempersembahkan korban ini dipersembahkan bagi Allah. Kemudian dia dengan tangannya sendiri menyembelih hewan itu. Kemudian lalu anak Harun dan imam-imam harus menyiram darahnya di atas darahnya pada mezbah sekeliling. Kemudian dari korban keselamatan itu ia harus mempersembahkan korban api-apian bagi Tuhan. Dan ini dengan maksud bukan karena aku mempunyai persembahan disebut korban api-apian. Ini adalah dengan membakar isi perut segala lemaknya, ya maka ini disebut sebagai korban api-apian. Dan apa yang mereka sebut ayat ketiga keempat katakan, yaitu isi perut segala lemak, dan kedua buah pinggang lemak sekeliat padanya, dan pada pinggang dan umbai hati. Umbai yang harus dipisahkan beserta buah pinggang itu. Sangat uniknya tidak semua organ dalam itu mau, tetapi di sini termasuk lemak yang membungkus pada pinggang, dan di sini yang terpenting adalah ayat keempat, dua buah pinggang dan lemak padanya, dan juga pinggang dan umbai hati. Ini dipersembahkan sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Dan ini juga dilakukan oleh orang yang mempersembahkan. Dia yang menyembelih hewan itu, dia mempersembahkan barang-barang ini, lemak-lemak ini, dan juga diberikan kepada imam, kemudian dibakar. Para imam membakarnya untuk seperti persembahkan bagi Tuhan. Kalian juga pernah BBQ bukan? Bakar-bakaran. Waktu kamu membakar sayap ayam, itu minyaknya akan menitik ke laut, dan ini harus dan waktu menitik minyaknya ke api itu sangat wangi. Demikian orang mempersembahkan korban api-apian juga baunya, asapnya sangat wangi. Jadi orang sekitar tahu, oh ada orang yang mempersembahkan korban keselamatan. Pada saat orang mempersembahkan korban bakaran, mereka membakar korban api-apian, dan baunya, asapnya diberitahu agar orang lain tahu bahwa ada orang yang mempersembahkan korban bakaran. Dan juga ayat 6 dan ke 11 yaitu korban persembahan kambing domba, sama dalam isi caranya dengan persembahan lembu, tapi
kambing domba agak murah dibandingkan dengan lembu kan. Jadi kalau kamu tidak mempunyai banyak uang, bisa mempersembahkan kambing domba. Dan juga selain dikatakan dari kedua belah pinggang dan lemak dan buah pinggang dan juga umbai hati, ayat ke-9 juga dikatakan, dan yaitu juga segenap ekor yang berlemak harus dipotong dekat pada tulang belakang. Tadi saya tidak menyebutkan mengapa harus hati dan buah pinggang. Bagi orang Yahudi, buah pinggang artinya perasaan yang paling dalam. Perasaan yang terdalam adalah bukan pinggang, hati. Kadang-kadang perasaan kita sering mengatakan dari isi hati kita, dicurahkan. Dan bagi orang Cina, mengatakan hati kita adalah perasaan kita segalanya. Tetapi bagi orang Yahudi, umbai hati merupakan perasaan waktu mempersembahkan bagi Tuhan, satu perasaan yang di dalam perasaan yang terdalam persembahkan bagi Tuhan. Dan hati di zaman dulu dalam Feng Shui, mereka juga menggunakan umbai hati untuk meramal. Kadang kita berpikir bagaimana orang meramal dengan hati, apakah harus dibuang pakai umbai hati, apakah dibuang di tanah kemudian bisa meramal. Rupanya di umbai hati banyak mencari petunjuk. Dan orang dulu di zaman orang-orang yang mengalih aliran sesat, mereka mengambil umbai hati, mereka meramal, kemudian di situ menerangkan dan meramal yang akan masa depan. Ada kalanya di umbai hati di aliran sesat itu merupakan sangat berharga sebab digunakan untuk meramal. Tetapi di hadapan Allah, orang Israel, umbai hati secara uniknya harus spesial, harus dibakar. Yaitu seperti sesuatu yang bisa meramal masa depan, semuanya diserahkan kepada Allah. Seperti kamu bisa tahu arah masa depan, serahkan kepada Allah. Jadi kita mempersembahkan di hadapan Allah, kita sebut dengan persembahan bersyukur. Kita bersyukur karena kita merasa kita aman, damai, atau segala yang kita alami karena kita berjalan dengan lancar, bukan karena keuntunganmu atau kamu usahamu. Dengan bangga kamu memberitahukan orang seberapa lihainya kamu. Waktu kita mempersembahkan korban persembahan ini merupakan segala satu syukur, berkat semua datang dari Allah. Jadi Allah menyuruhkan persembahan kita berupa isi hati, lemak, dan buah pinggang dan hati yang dipersembahkan di hadapan Tuhan. Dan tadi dikatakan ekor yang berlemak dari domba itu apa artinya? Karena ada orang di Pakistan sana, mereka mempunyai semacam kambing domba, ekornya itu sangat berlemak dan lemaknya sangat berkelimpahan. Dan kespesialan ini, keunikan ini dipersembahkan bagi Tuhan. Dan ini memberitahukan kita masing-masing juga berbeda talenta. Ada orang yang bagian musik atau berhitung, atau orang yang
lihai dari olahraga dan kita sering memuji orang itu, merasa mengapa kamu begitu lihai. Tapi kita sendiri berpikir mengapa kamu punya kespesialan yang diberikan ini kepadamu, sebab Allah menciptakan kita, memberi kita sifat yang unik diberikan kepada kita. Dan hanya kita percaya yang diberikan punya kita, bukan hanya kita yang memiliki, tetapi kita harus dengan kelihayan kita persembahkan bagi Allah dan memuliakannya. Ayat 12-13, waktu kamu harus mempersembahkan seekor kambing, bagaimana cara untuk mempersembahkannya? Sama dengan mempersembahkan lembu dan kambing domba. Kambing artinya apa? Dia lebih liar, lebih murah, semua hewan-hewan ini yang mengeluarkan darah, tetapi hanya beberapa macam ini saja. Dan di ayat ke-16 semuanya, waktu mengatakan kamu persembahkan, baik itu isi perut, lemak, atau ekor yang berlemak, harus dipersembahkan, harus dibakar sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Ini dipersembahkan bagi Allah. Dan kita berpikir apakah Allah makan sesuatu? Kita makan demi untuk memuaskan kita ingin makan buffet atau steak. Ini bukan hanya untuk mengenyangkan perut. Mengenyangkan perut masih banyak cara. Kalau cuma untuk mengenyangkan perut, di Hong Kong tidak usah banyak restoran. Tetapi ada kalanya kita makan untuk memuaskan keinginan mulut kita, memuaskan mulut kita. Dan sesungguhnya bagi Allah, apa yang membuat Dia puas? Yaitu pada saat seseorang bersedia mempersembahkan korban api-apian baginya. Dan lemak ini, minyak lemak waktu dibakar, maka akan mencium bau harum dan asap, dan orang bersedia mempersembahkan bagi Allah, Allah sendiri dipuaskan. Dan dikatakan korban api-api bagi Tuhan artinya apa? Kemuliaan yang Allah layak untuk dimuliakan, dikembalikan bagi Allah, sebab Dia layak. Sebab dan lemak yang paling istimewa, yang paling bagus itu dipersembahkan bagi Tuhan, yang orang tidak boleh mengambilnya. Dan juga ayat 17, jangan sekali-kali kamu makan lemak dan darah. Inilah ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Tadi kita katakan, artinya kita memuliakan segala kemuliaan bagi Allah. Darah itu adalah hidup. Kedua macam ini adalah milik Allah. Dua macam bagian Allah, kita tidak boleh mengambilnya. Ini merupakan ketetapan bagi kita turun-temurun untuk selamanya. Kita ayat ini, korban keselamatan apakah itu dan kapan akan dipersembahkan? Yaitu waktu kamu bersyukur atau kamu membayar nazar. Mungkin kamu pernah bernajar, mungkin dulu kamu ingin punya anak, mungkin sekarang anakmu sudah mau sekolah TK atau SD, sekarang membayar nazarmu. Atau pekerjaanmu, kamu berhasil mendapatkan pekerjaan. Ada kalanya kita berdoa demikian,
Waktu kamu melihat Allah mendengar doamu, kamu bersedia untuk membayar najarmu dan juga dengan sukarela. Korban keselamatan adalah korban sukarela. Kamu bisa untuk memberikan korban dan Allah tidak memaksa, tetapi hanya kamu bersedia memberikan kemuliaan bagi Allah, maka kamu di dalam sekumpulan kambing dombamu kamu persembahkan bagi Allah. Jadi sukarela itu sangat penting, dengan sukarela agar Allah mendapatkan kepuasan penuh. Dan keunikan dari korban keselamatan ini hanya korban satu-satunya yang bisa dibagikan bagi orang lain. Dan pembagian ini bukan sedikit. Kamu lihat tadi yang dipilih adalah lembu, kambing domba, dan kambing yang boleh menjadi korban keselamatan. Karena nanti kamu melihat korban penghapus dosa bisa memperkembangkan burung itu juga hewan. Mengapa tidak boleh dipersembahkan untuk korban keselamatan? Tadi dikatakan isi perut lemak dan darah. Selain ini, bagian-bagian yang lain diberikan kepada imam dan sisanya dibagikan bagi orang lain dan kerabatmu. Waktu membagikan bagi orang lain, memberikan tahu orang lain mengapa kamu memberikan korban keselamatan ini, kamu mengalami berkat Allah dan kamu bernajar Allah mendengar doamu dan dengan suka gembira untuk berbagi dengan orang lain. Jadi Allah berbagi dengan orang lain juga cara yang lain, bukan dengan seekor merpati untuk berbagi dengan orang lain. Allah ingin kita setiap orang seperti kita memberikan kesaksian, seperti merupakan pesta. Kalau kamu punya kemampuan persembahkan lembu agar bisa berbagi dengan orang lain atau dibagikan bagi orang lain. Kalau kemampuanmu sedikit, kamu bagi kambing. Dalam situasi yang demikian, kamu berbagi akan syukurmu bagi orang lain dan bagaimana Allah memberkatimu dan membimbingmu. Saya tidak tahu waktu kamu di sel group apakah kamu juga bisa akan diawali dengan bersyukur dan apa yang kamu alami, dan juga kita berpikir apakah kita orang yang mudah bersyukur bagi orang. Saya sendiri sedikit untuk bersyukur, sebab dalam pikiran saya selalu berpikir apa yang saya inginkan dan kekhawatiran saya. Jadi waktu terpikir untuk bersyukur, saya berpikir banyak hal saya belum lancar, belum puas, dan juga saya masih ada kekhawatiran. Ini merupakan pikiran saya. Jadi di sini mengapa Allah menginginkan kita waktu mempersembahkan segala isi perut lemak dipersembahkan bagi Allah. Sesungguhnya apakah kita orang bersyukur dengan sebenarnya ada hubungan dengan cara pikir kita, dan dengan kita bersyukur dengan sekelompok orang lain melihat bahwa Allah layak untuk dimuliakan. Waktu kamu berbagi dengan orang lain seperti api lagi membakar, orang mencium bau harumnya, melihat asapnya, maka orang tahu kamu ada orang mempersembahkan korban syukur dan kemuliaan bagi Tuhan. Dan juga waktu bersamaan memberikan korban keselamatan dengan lembu kambing, dengan mereka bisa berbagi dengan mereka agar supaya
di dalam hidupmu orang bisa melihat Allah yang ada di dalam hidupmu dan bersamaan juga memberkatimu. Dan kabar keselamatan yang pertama kali keluar di pasal 20 ayat 24. Di Keluaran 20, yaitu di saat Allah memberikan 10 perintah di ayat 20. Waktu Keluaran Allah memberikan 10 perintah, di ayat 20 apa yang dikatakan? Kamu harus membuatlah bagiku mezbah dari tanah dan persembahkan atasnya korban bakaran dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku aku akan datang pula dan memberkati engkau. Di sini mereka tahu juga ketetapan Allah dan bagaimana mengikuti perintah Allah dan dengan ada berhubungan dengan Allah. Allah ingin memberkati umatnya. Asal di tempat ini kamu membuat mezbah bagiku dan dengan kambing lembu mempersembahkan korban bakar keselamatan dan korban damaian. Di sini dikatakan korban bakaran dan korban keselamatan dengan sukarela dipersembahkan bagi Tuhan. Seperti kita dari antara kambing domba kita sayang untuk mempersembahkan bagi Allah. Tetapi perintah Allah ini tujuannya untuk memberkati kita. Pada saat kita mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, aku akan datang dan memberkatimu. Aku akan datang padamu dan memberkatimu. Ini merupakan kehendak Allah. Kita seperti mematuhi 10 perintah, sepertinya banyak permintaan, tetapi inilah jalan mengajar kita untuk memberkati kita. Semakin dan kita melakukan, maka semakin banyak kita bersyukur, maka kita akan semakin banyak berkat yang diberikan Allah kita. Atau kalau kita tidak bisa bersyukur, banyak menggerutu, mungkin di dalam hidup kita sesuatu yang kita miliki pun akan diambil dari kita. Dulu saya tidak banyak menyewa pembantu. Pertama, waktu bayi mempunyai anak, saya mengambilkan satu kontrak karena satu kontrak kamu 2 tahun karena anak sekolah kami tidak memakai pembantu, dan beberapa tahun kami berempat untuk mengurus rumah tangga, terutama istri saya. Kebanyakan ia yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga sampai suatu saat kami menemukan sering keluar makan dan juga menggunakan waktu untuk memasak juga, itu menggunakan banyak waktu. Dan setelah mereka di sekolah menengah, kami kembali memakai pembantu. Ini sangat membantu kami memasak untuk kami dan mengerjakan pekerjaan rumah. Awalnya waktu mempunyai pembantu, anak-anak sangat gembira sebab mereka tidak perlu mengerjakan pekerjaan rumah. Tetapi waktu pembantu ini membantu kami, kedua anak ini mereka di situ mengeluh, sering mengeluh. Mereka mengeluh makanan yang dimasak tidak enak. Pembantu tidak bisa banyak membantu, Cece tidak banyak membantu. Mereka tidak oleh karena ada pembantu ini bersyukur, tetapi mempunyai pembantu merasa seharusnya habis makan mereka demikian meninggalkan meja makan. Bahkan kamar setelah tidur, rumah berantakan, ada orang yang membereskan bagi mereka. Sesungguhnya ini dalam anugerah, tapi kedua anak saya banyak menggerutu
mengeluh ini tidak baik, itu tidak baik. Dan kami berdua, termasuk saya, kadang mulailah marah. Kalau begitu kamu tidak bisa bersyukur, tidak usah pakai pembantu lagi, masing-masing mengerjakan pekerjaan sendiri. Saya berpikir juga ini sama dalam mempersembahkan korban keselamatan. Sesungguhnya banyak merupakan dalam berkat. Tuhan memberikan kita anugerah. Seperti hari kita bisa dengan damai duduk di sini. Kita bisa memuji Tuhan, kita bisa kuliah, merupakan anugerah Tuhan yang diberikan bagi kita. Kita bisa digembalakan, merupakan juga anugerah Tuhan, tetapi perlahan waktu kita merasa ini bukan anugerah, tetapi yang kita lihat, mengapa ketua sel demikian, mengapa harus buka sel grup, banyak kursus yang harus dipelajarin, mengapa ada KKR diberkati dari segala bangsa harus cuti. Rupanya berkat ini kalau kita pandang kita dengan hati yang bersyukur melihat, maka jiwa kita, hati kita tidak bisa dipersembahkan bagi Allah. Di dalam hidup kita, adakah kita kemuliaan Tuhan kita bagikan bagi orang lain, atau masihkah kita masih menjadi orang yang tidak tahu untuk bersyukur? Jadi korban keselamatan mempersembahkan lembu, kambing jantan, kambing domba, memberi semangat bagi kalian, kita semua di dalam kehidupan kita ke gereja banyak perubahan. Kamu belum pernah di depan kerabatmu, rekan kerjamu untuk memberi kesaksian, memberikan korban syukur di hadapan mereka, memberikan kemuliaan Allah di hadapan mereka. Saya memberi semangat bagi di rumah kamu untuk mengundang mereka makan, mentraktir rekanmu, teman-temanmu makan, agar orang melihat kemuliaan Allah ada di dalam hidupmu. Sekiranya Tuhan memberkati firman-Nya. 我们要献上一切的感谢和赞美给你，主啊，因为你说凡有的你还要再加给我们，一切的好处，一切的丰盛都是从爱我们的主来的。主，我们感谢你，赞美你，你配得一切的赞美，哈利路亚！我献上赞美，我献上赞美，你是我的主，我献上生命。 圣洁的活祭，献上我一切给你，将最好的奉献给你。我献上赞美，给你我主，让我们开声来唱。我献上赞美，你是我的主，我献上生命，为圣洁的活祭。 献上我一切给你，这将最好的给你，我献上赞美，给你我主，让我们再更大声的说，我献上赞美，你是我的主，我献上生命，为圣洁的活祭，献上我一切给你。 献给你，我献上赞美，给你我主，献上我一切给你，献上我一切给你，最后的奉献给你，我献上赞美，给你我主，再次来说献上，献上我一切给你，最后的奉献给你。 我献上赞美，给你我主，我献上我一切给你，将最好的奉献给你。
献上赞美，给你我主，我献上赞美，因你是我的主，因你是我的主，我献上生命，就献上我自己，为圣洁的活祭，献上我一切给你，将最好的奉献给你，我献上赞美，给你我主，献上我一切给你，将最好的奉献给你，我献上赞美，给你我主。主耶穌，我哋咧感謝你，主啊，我哋感謝你。 Tuhan, kami bersyukur dan memuji Engkau. Kami seumur hidup sangat berharga, kehidupan kami berharga. Semua ada yang Kau berikan Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Engkau menyatakan kasih-Mu di tengah-tengah kami. Kami bersyukur. Dan Engkau memberikan tahu kami harus membersihkan perasaan kami, bahkan hati sanubari kami. Engkau persembahkan bagi Engkau, dan saat ini saudara semua kita bisa untuk tentu Tuhan ingin agar kita perasaan kita yang terdalam diberitahukan kepada Tuhan, dan kita seperti korban kita persembahkan syukur bagi Tuhan. Saya mengundang saudara semua kita bisa tenang dengan bersyukur. Tuhan di tengah-tengah kita ada bagian yang sangat berharga yang diberikan Allah kepada kita. Apakah kita bisa melupakannya? Kita bersyukur bagi Tuhan. Tuhan memberikan kita ada keunikan, tetapi adakah kita melupakannya? Mari kita bersyukur. Bapa Surgawi, kami datang di hadapan Engkau. Kami membuka hati kami. Engkau mencipta kami dengan unik. Engkau menciptakan kami dan memberitahu kami sangat ajaib. Dan Engkau menciptakan kami setiap orang. Engkau memberikan kami masing-masing dengan keunikan kami. Engkau memberikan di dalam kami kelemah lembutan. Bapa, kami berterima kasih, kami bersyukur kepadamu. Saudara-saudara semua, kita mencoba meraba kapan kita percaya Tuhan Yesus. Mengapa kamu bisa percaya Tuhan Yesus? Tuhan bagaimana mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita. Yang paling pengalaman apa yang paling ajaib dialami? Atau masih kita akan kita mengaku bahwa Yesus oleh karenamu, keselamatan dari Allah Bapa, karena penyediaanmu, oleh karena tuntunanmu, kami bersyukur. Kita berterima kasih.
着感激，献上我自己，一生一世给你，谢谢你，我一切全属你。谢谢你，谢谢你，你给了我一切，主啊，你给了我所耶稣，有。谢谢你，你是否是恩惠的主？我满心感谢你，全然是你的恩你典，全然的赦免，献上我们所爱你的，全然的饶恕，你是恩典丰沛的主，我夫妇敬主，拜。我们谢谢你，我们也开口扬声，为教会来感谢神。为了有25年了，我们来向神献上感谢。我们一起起立，我们在歌声当中，我们来感谢我们的主。我赞美主，我是为我自己感恩，为教会来感恩。主啊，你真好，你真好，主啊，谢谢你，谢谢你施恩给我们。主啊，真的从过去到现在，多少的危机你搭救我。主啊，赞美你，从3个人抓到现在，主啊，主啊，我哋多謝你，主啊，我哋多謝你啦，主係你帶領我哋嚟到6月嘅當中，主啊，我哋喺教會裏面有好多嘅經歷，主啊，你唔單止拯救我嘅生命，你拯救我家人嘅生命，主啊，當我哋嘅家人患病嘅時候，我哋不斷去呼求你嘅時候，神你就係去拉我哋，主啊，你讓我哋喺低谷當中拉我哋上嚟，主啊，你就係嗰位醫治我哋嘅神，主啊，我哋多謝你，主啊，我哋唔知道用乜嘢嘅説話獻上感恩，但係神我哋就係將我哋最心裏邊嘅感恩去獻俾你，主我哋多謝你。耶穌，我哋感謝你、讚美你，你將一切豐富嘅恩典俾我哋每一個，將我哋創造獨特嘅一面，亦都俾過我哋。感謝耶穌，所以弟兄姊妹，我哋接落嚟咧，我哋兩個，我哋可以咧彼此去分享神創造喺我哋生命裏邊嘅獨特，我哋獻上感恩祭，我哋咧喺人面前咧，我哋要將神嘅榮耀咧。Kita berbagi Tuhan kecil kita, keunikan kita sehingga kemuliaan Tuhan bagi kita. Kita bisa berbagi agar keunikan Tuhan yang menciptakan kamu kita bisa berbagi.
Bapak surga, kami bersyukur dan terima kasih Engkau menciptakan setiap kami dengan unik, menciptakan dengan unik. Saya bersyukur kepada Engkau menciptakan aku punya kespesialan untuk bisa membedakan arah dan waktu, mengenal jalan atau arah hidup. Engkau mempunyai keunikan bagiku sehingga aku baik itu mengendara mobil atau di tempat yang asing atau kalau tempat pernah saya datangi saya ingat jalannya. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan keunikan bagiku. Tuhan, aku berterima kasih Engkau menciptakan aku yang unik, menciptakanku sifatku dengan orang yang ceria dan mudah untuk mengutarakan isi hati dan orang sekitar mengerti akan yang aku pikirkan. Tuhan, berterima kasih Engkau menciptakan masing-masing berbeda dan Engkau menciptakan kami. Tuhan, kami bersyukur bagi di dalam kami bisa dengan orang-orang yang berbeda bisa connect dan lewat kami komunikasi untuk berbagi, kami mempunyai hubungan yang lebih erat dengan orang lain. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara semua, kita kadang bisa kita tidak tahu untuk bersyukur seperti dikatakan hari ini, seperti dikatakan oleh MG Iben. Ada kalanya kita di dalam circle waktu kita bersyukur kita sepertinya kosong. Kita tidak terpikir hal-hal untuk bersyukur di sendiri. Saya mengundang untuk bersama kita pejamkan mata dan letakkan tangan di atas hati kita. Mohon Tuhan untuk menolong kita agar kita memiliki hati yang bersyukur dan sering-sering merasakan pekerjaan Allah di dalam kehidupan kita. Bahkan kita berdoa, doa kita bisa dan kita ingat, dan juga kita membayar najar kita. Kita pejamkan mata dan kita bersyukur pada Tuhan. Mohon Tuhan tolong kita. Tuhan tolong kami. Tolong kami setiap saudara-saudara kami semua. Tuhan, Engkau berikan kami hati yang bersyukur. Tuhan, kami sering-sering lupa untuk bersyukur dan kami lupa semua yang Kau berikan pada kami dan semua anugerah kami sering menjadikan itu seharusnya dan kami meremehkan anugerah yang Kau berikan pada kami. Tuhan, tolong kami agar kami ingat akan kasih anugerah-Mu. Dan kita apakah lupa untuk bersyukur atau berterima kasih kepada orang? Terima kasih Tuhan. Bahkan kami juga lupa untuk berterima kasih pada diri kita sendiri. Ada demikian, mengundang untuk di arena maju ke depan untuk didoakan, dan di online silakan letak tanganmu di atas hatimu. Tuhan Yesus bersyukur saudara-saudara kami maju yang di depan seperti mereka kurang satu di hati, maka tidak mereka seperti tidak sungguh bersyukur padamu, perlu akan Engkau senang untuk mendoakan mereka. Agar mereka tahu semua ini dari Tuhan. Tuhan menjaga, Tuhan yang memelihara. Tuhan untuk kita mempersembahkan buah pinggang, karena ini adalah yang paling terdalam dipersembahkan baginya. Syukur yang dipenuhi dengan kasih, membuka perasaan Tuhan bersyukur setiap hari. Dengan syukur, dengan damai-Mu Kau berikan di dalam Tuhan, buang segala merasa yang indah sendiri yang mengejar mereka, yang selalu mengejar mereka kurang baik, kurang banyak, kurang sempurna.
sehingga selalu melihat kekurangan sendiri dan hanya melihat dan juga melihat kekurangan orang lain sehingga sulit untuk bersyukur. Tuhan tolong mereka buang segala sifat yang mengejar pada dan buang semua. Ya, mereka telah menekan mereka dan nama Tuhan Yesus Kristus membuang segala untuk merasa yang indah baik itu dari sebelah ayah, sebelah ibu, atau dari segala tuduhan. Mereka miskin, merasa diri tidak memiliki apapun, tidak mempunyai apa-apa. Tuhan, kami MG Leader, kami meletakkan tangan di atas mereka, kepala mereka adalah milik-Mu. Kasih-Mu memenuhi mereka di tengah-tengah mereka. Roh Kudus memenuhi dan Roh Kudus yang memenuhi, menambahkan, dipenuhi lebih dalam lagi. Yang tidak cukup, merasa tidak indah, semua itu adalah Engkau, semua dari Engkau yang memberi. Engkau menyediakan semuanya, Engkau berikan dan Engkau sediakan kemuliaan-Mu di dalam manusia, bukan hanya lemak, tetapi kemuliaan-Mu memuliakan mereka, melingkupi mereka. Dan Engkau orang Israel, Engkau kebanyakan saudara-saudari kami yang Engkau bawa di atas pedang-Mu dan membawa mereka terbang. Engkau berkatilah mereka. Kami memuji Engkau, Engkau, dan kami mengatakan kita melihat saatnya Tuhan. Ini yang Tuhan berikan pada kita pada saat kita mempersembahkan isi lemak kita, hati kita, buah pinggang kita. Tuhan, damai sejahtera Tuhan akan hadir, akan datang. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih. Bagi Tuhan, haleluya.
Kita terima berkat aku dalam nama Tuhan Yesus, memberkati saudara-saudari semua menjadi orang yang tahu untuk bersyukur dan sering-sering bersyukur, dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan. Di mana kamu berada, di tempat dipenuhi dengan damai, penuh dengan sukacita, oleh karena kamu pergi dengan orang, kau mempersembahkan korban syukurmu dalam nama Yesus, memberkatimu. Amin. Kita bagi Tuhan, kita renungan bagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.